Assalamualaikum guys, kali ini kita akan membahas Tingkatan kultivasi Donghua Wanmeishiji atau Perfect World. dan telah bibit analisis dari berbagai sumber. Ranah kultivasi pada Donghua Perfect World terbagi menjadi dua domain, yaitu domain manusia dan domain immortal. Domain manusia mencakup 14 ranah, 6 alam bawah dan 8 untuk alam atas. Sedangkan domain immortal hanya mencakup 4 ranah. Let's go, mari kita bahas satu persatu. 6 ranah dari alam bawah yang pertama yaitu blood circulation, memerlukan pergerakan seluruh darah, menggema seperti guntur, memurnikan tulang-tulang dan memancarkan sinar ilahi dari dalam darah. Ranah yang kedua yaitu heavenly passage, membuka dimensi kecil setara dengan mencuri penciptaan alam, terus-menerus menyerap energi ilahi dari luar untuk mengisi tubuh sendiri. Ranah yang ketiga yaitu spiritual transformation, yaitu proses pengubahan diri berbeda dari transformasi sebelumnya, mulai dari tubuh hingga pikiran, lalu berkomunikasi dengan dimensi kecil di luar. Ranah keempat, engravement, tidak lagi sepenuhnya meniru simbol binatang buas dan burung pemangsa, mampu memahat simbol-simbol sendiri di dalam tubuh, kekuatan bertaraf Pangeran dan Marquis. Ranah yang kelima yaitu formation array, jika mirip dengan meniru ras lain dengan mengukir simbol-simbol di dalam tubuh, lebih tinggi dari evolusi, mampu mengukir berbagai formasi pembunuh dalam tubuh, seperti formasi chaos kuno dan formasi pembunuh ketiga Chow Yun Seng. Ranah terakhir alam bawah yaitu venerable, human emperor atau kaisar manusia, merupakan ranah terkuat di alam bawah, puncak dari kultivator biasa. Melampaui duniawi, memiliki potensi untuk mencapai dewa. Si Hao saat ini berada pada ranah venerable di Donghuanya. Ranah ketujuh alam atas yaitu divine flame, menyalakan api ilahi, melampaui manusia biasa, dapat menanam benih daud di dalam tubuh pada usia tua. Api ilahi mungkin padam. Ranah ini disebut juga dengan ranah dewa palsu. Ranah ke-8 yaitu True God. True God merupakan tingkatan sempurna dari tingkatan sebelumnya. True God atau dewa sejati memiliki kekuatan yang melampaui duniawi. Api ilahinya akan padam setelah mati, bukan karena tua. Ranah yang ke-9 yaitu Holy Sacrifice, batas transisi khusus. Kekuatan sihir tidak stabil pada awalnya, berfluktuasi antara ranah dan stabil pada akhir kultivasi. Bisa melewati pelatihan dan jika diterapkan akan lebih mudah, mampu melewati ujian God King atau Raja Dewa. Ranah yang ke-10 yaitu Heavenly Deity atau kadang ditulis dengan Heavenly God, mampu meregenerasi anggota tubuh, setetes darah dapat meruntuhkan pegunungan, tekanan yang dapat menutupi segala ranah yang lebih rendah, syarat minimum untuk memasuki medan perang Dewa Raja. Ranah yang ke-11 yaitu Void Dao, meleburkan diri dengan Dao, menggunakan biji sempurna sebagai perantara, menyentuh Dao, mampu menyadari keajaiban antara langit dan bumi, kontak penuh pertama kali dengan Dao, bahkan memberikan ilusi seperti menjadi wujud dari besar langit, menyentuh sumber Dao. Ranah ke-12 yaitu self-suffering, secara penuh disebut self-suffering realm, memutuskan tubuh sendiri, menyadari jalannya sendiri dan hukumnya. Ranah yang ke-13 yaitu self-release, penguasa besar di suatu wilayah kultivator, pemimpin pertama di medan perang Dewa Raja, orang yang tak terkalahkan di dalam perbatasan kaisar, disebut juga Zizun oleh penduduk 3000 dunia. Ranah yang ke-14 yaitu supreme, berdiri di puncak manusia biasa, hanya dengan mengeluarkan tekanan membuat ranah yang lebih rendah di bawahnya tak berdaya, dapat hidup selama berjuta-juta tahun atau lebih berkat panjang umur. Ranah yang ke-15 yaitu true immortal, yaitu memiliki umur panjang yang abadi, tubuh dan jiwa tidak akan membusuk seiring berjalannya waktu, tetapi akan tetap kuat. Sejumput darah bisa menjaga keabadian selama beberapa zaman. Kultivator tingkat ini yang disebut juga sebagai Xian yang terlibat dalam dunia, memiliki kekuatan tempur lebih tinggi daripada True Immortals. Ranah ke-16 yaitu Immortal King, benar-benar hidup abadi, tubuh fisik tidak dapat hancur dan jiwa tidak dapat dimatikan. Pencapaian Xian King meningkatkan kekuatan fisik dan rohani, sangat sulit untuk dibunuh kecuali dengan metode khusus. Ranah yang ke-17 yaitu Quasi Immortal Emperor,
Dengan sekali sentuhan bisa menghancurkan satu wilayah. Satu pikiran dapat menciptakan dan menghancurkan wilayah. Kemampuan untuk menyembunyikan takdir sulit dipahami oleh siapapun, baik masa lalu, sekarang, ataupun setelah kejatuhan. Selalu diselimuti kabut sehingga sulit dipahami. Menjadi sepenuhnya Sian Emperor adalah sangat berbahaya, membuat jalan ini sangat sulit dan penuh keputusasaan. Ranah ke-18 sekaligus yang terakhir yaitu Immortal Emperor. Mampu menyulingkan sumber Sian, menahan ahli Xiandao, dan dengan satu pemikiran dapat menciptakan dan menghancurkan alam semesta. Setiap tindakan mewakili takdir dalam sejarah, hanya sedikit yang berhasil mencapai tingkat ini. Memiliki domain kaisar, dapat membalik waktu dan membatasi musuh dalam ruang hampa. Yang tidak bisa lepas dari titik ini disebut sebagai keberadaan tertinggi di antara semua alam semesta. Untuk semua nama ranah menggunakan bahasa Inggris karena dari semua episod Donghua ini yang tersebar di Indonesia menggunakan bahasa Inggris. Untuk daftar mungkin saja ada kesalahan dalam proses penerjemahan. Mimin berterima kasih kepada pembuat maupun penerjemahnya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. See you next time guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.